Pemerintah daerah Gunung Kidul memperketat pengawasan lalu lintas ternak keluar dan masuk dari dan ke Kabupaten Gunung Kidul pasca adanya wabah antraks di sejumlah wilayah di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengetatan lalu lintas ternak baik kambing dan sapi dilakukan pada sejumlah wilayah di Gunung Kidul, khusus di Desa Gombang, Kecamatan Ponjong. Di masa uji laboratorium dinyatakan positif antraks sejak area ternak yang mati mendadak telah dilakukan isolasi. Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul menyatakan bahwa hewan ternak di Desa Gombang sementara waktu tidak diperbolehkan untuk dijual atau dibawa keluar dari desa tersebut. Pihaknya pun telah melakukan suntik antibiotik terhadap hewan ternak di Desa Gombang dan nantinya akan dilakukan pemantauan hingga 20 hari ke depan. Dan apabila tidak terdapat kasus ternak mati mendadak, maka isolasi akan dihentikan. Mulai tahun ini, Dinas Pertanian dan Pangan juga akan mengaktifkan pos lalu lintas ternak di dua lokasi, yakni di Desa Bedoyo dan di Desa ataupun di Kecamatan Ngawen. Dengan adanya pos lalu lintas ternak tersebut diharapkan mampu memantau peredaran ternak yang masuk maupun keluar dari Gunung Kidul, termasuk memantau kesehatan ternak. Bagaimana penanganan dari pihak Pemkab? Kita sudah tergabung dengan Wakil Bupati Gunung Kidul Imawan Wahyudi. Selamat siang Pak Imawan, sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Mas Marvin dari Selamat Metro. siang Pak. Iya, tercatat sudah sekitar 20 orang lebih Pak. Apakah ini bisa dikategorikan sebagai kejadian luar biasa Pak? Penentuan kejadian luar biasa tentu itu akan ditetapkan oleh Ibu Bupati. Jika semua prosedur dan juga kriteria menyebut luar biasa sudah terpenuhi. Tapi sementara kita masih bicara soal antisipasi. Antisipasi pertama adalah memperketat lalu lintas masuk keluarnya hewan ke Gunung Kidul, karena bermula ada masyarakat di salah satu desa di Ponjong itu membawa hewan kambing, kemudian dikonsumsi dagingnya dan ternyata itu sudah terpapar antraks. Oleh karena itu, bicara soal antisipasi, yang pertama adalah memperketat lalu lintas keluar masuknya hewan ternak ke Gunung Kidul. Lalu yang kedua, antisipasinya adalah dengan mengedukasi masyarakat agar paham apa itu antraks, bahayanya, maupun juga antisipasi untuk tidak terkena antraks dan juga penyembuhannya jika karena sudah terpapar oleh bakteri antraks. Baik, Lalu, Pak Imawan. Ya, Pak, ini sejauh ini kan berarti langkah antisipasi Pak yang dilakukan ya kepada tentunya jalur keluar masuk dari ternak ini. Tapi dari sementara ini apakah masih ada laporan yang masuk terkait warga yang menjadi korban terkena paparan ini Pak? Sampai hari ini datanya masih seperti yang disampaikan oleh Mas Marvin dari Metro TV tadi, belum ada tambahan dan kita selalu mengupdate setiap saat untuk diwaspadai, terutama kaitannya dengan hewan yang meninggal mendadak. Pertama, jangan sampai ada yang menyentuh, apalagi sampai mengkonsumsi. Yang kedua, kita siapkan segala sesuatu yang berkait dengan pengobatan antibiotik untuk pengobatan yang sudah terkena suspek itu. Lalu ini nanti sebentar lagi Ibu Bupati juga akan mengumpulkan rekan-rekan wartawan, baik media online maupun juga media cetak, dalam rangka selain edukasi juga memberitahukan apa yang sesungguhnya terjadi. Karena pemahamannya dengan menyebut angka-angka tadi sudah disebut sekian ratus, sekian puluh, itu dikira sudah demikian rupa membahayakan. Sesungguhnya ya, angka-angka itu di bawah kontrol yang ketat dari Dinas Kesehatan dan Pertanian Pangan. Baik Pak Imawan Wahyudi, nanti kami akan update kepada Anda lagi bagaimana perkembangan dan juga pengawasan dari pihak Pemkab dari Gunung Kidul. Terima kasih untuk waktu yang bersama kami di Metro Siang.